Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal muamalah fil Islam wal akhlaq al hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Al-Ikhlas. Terima kasih juga yang sudah setia menyediakan air. Terima kasih para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang setia hadir dalam program ngaji kita, ngaji kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Dan sekarang masuk ke bab berikutnya. Doa orang tua ya, bab ke-17. Sebelum ke sana, ada dua peristiwa menarik yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Yang pertama adalah dunia dihebohkan dengan hasil pemilu di Amerika. Bagi kita sebenarnya siapapun yang menang tidak akan berpengaruh kepada dunia Islam. Kecuali dua-duanya buruk. Tapi tidak boleh kita tidak mau tahu. Nggak boleh kita nggak mau tahu. Ustaz ngapain sih ngomongin Amerika? Kenapa? Saya katakan tidak boleh tidak mau tahu karena dulu pun ya, waktu masih di Mekah, masih periode Mekah, belum hijrah ke Madinah, yang masuk Islam belum sampai 100 orang, umat Islam masih lemah, Allah Subhanahu wa ta'ala justru menurunkan surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah ke-30, itu termasuk ayat Makkiyah atau surah Makkiyah. Artinya apa? Surah yang diturunkan pada periode Mekah sebelum hijrah. Umat Islam masih lemah, kaum muslimin masih tertindas, jumlah yang masuk Islam belum 100 orang. Tapi Allah menurunkan surah Ar-Rum yang artinya saja, Ar-Rum itu artinya apa? Romawi. Superpower saat itu. Ya. Kalau boleh berandai-andai, seandainya surah itu turunnya hari ini, mungkin nama surahnya adalah As-Sin. Artinya Cina.
atau Amerika, artinya Amerika. Tapi saat itu negara yang sedang berkuasa di superpower dunia saat itu adalah Romawi dan Persia, maka Allah turunkan surah Ar-Rum yang artinya Romawi. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Telah dikalahkan Romawi ya dalam waktu yang dekat, dan setelah itu mereka akan menang. Jadi artinya apa? Artinya kita itu tidak boleh tidak mau tahu urusan geopolitik, urusan politik dunia. Harus tahu minimal apa pengaruhnya kepada dunia Islam. Ya sebenarnya siapapun yang menang dua-duanya sih bagi kita buruk. Cuma ya kita sekali lagi tidak boleh tidak tahu, tidak boleh tidak mau tahu, supaya waspada dan hati-hati. Kan gitu. Ya, ternyata kemungkinan yang menang adalah si Ajo, Ajo Bidon. Kemungkinan. Ya, semoga menjadi momentum kesadaran untuk kaum muslimin agar tidak mentergantungkan nasibnya kepada orang lain, kepada bangsa lain, ya. Mudah-mudahan jadi awal kesadaran umat Islam untuk semakin peduli kepada agamanya. Orang lain saja ya menjadikan kekuasaannya itu untuk kepentingan agamanya. Masa umat Islam tidak mau berkuasa dan tidak menjadikan kekuasaan untuk kepentingan agama? Kemudian yang kedua, info yang kedua, ya insya Allah besok Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, imam besar, insya Allah akan mendarat jam 9 pagi. Malam ini sebentar lagi nih, 7:30 waktu sana, berarti kira-kira 11:30 waktu kita, beliau terbang dari Jeddah. Ya. Nah, ini juga menarik untuk dicermati. Ya, kenapa? Beliau kan orang Indonesia. Mau pulang ke negaranya. Kenapa yang lain belingsatan? Beliau mau pulang ke negaranya setelah 4 tahun pergi. Kenapa yang lain pada panik? Kalau kita umat Islam tentu saja senang dengan kepulangan beliau. Kenapa? Karena beliaulah satu-satunya orang yang mampu menyatukan umat Islam Indonesia. Kenapa saya katakan beliau satu-satunya yang mampu menyatukan? Kan dari dulu umat Islam Indonesia itu dari sejak zaman Belanda itu terbagi dua. Ada yang tradisional, ada yang modern. Ya. Kalau dikelompokkan ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. NU dengan yang sejenis, ya, Al-Wasliyah, ya, dan yang sejenis lah. Nah, kalau Muhammadiyah walali washabihi ajmain, ada Persis, ada Al-Irsyad. Tapi intinya umat Islam itu kan terbagi dua. Tapi alhamdulillah berkat Habib Rizik, ya, 7 juta orang berkumpul melepas
kelompoknya, melepas baju organisasinya, melepas individunya, melepas kepentingannya, semua bicara Islam. Ya. 212 kurang lebih 7 juta umat Islam bisa bersatu melepas kelompok. Ya, dia pokoknya mau NU, Muhammadiyah, mau apapun organisasinya, apapun kelompoknya, apapun partainya, semua bicara tentang Islam. Orang yang mampu menyatukan itu namanya Habib Muhammad Rizik Syihab. Wajar kalau umat Islam mencintai beliau. Wajar kalau umat mau menyambut kedatangannya. Yang kita heran, kenapa yang lain yang belingsatan? Ya, kita berdoa mudah-mudahan ya beliau Allah berikan perlindungan, keselamatan, panjang umur, barokah, dan semakin ya menunjukkan pembelaan yang luar biasa kepada agamanya. Beliau ini kan apa salahnya? Korupsi. Nggak 1 rupiah pun beliau korupsi, yang bukan pejabat. Merampok uang negara, mana ada, beliau bukan penguasa. Beliau cuma tidak rela kalau PKI bangkit di negeri ini dibiarkan. Beliau cuma tidak suka kalau kekayaan negara ini dirampok asing dan asing. Jadi kalau bicara siapa yang paling cinta NKRI, ya Habib Rizik. Bukan orang-orang yang teriak-teriak NKRI, teriak-teriak Pancasila, tapi sesungguhnya tidak Pancasila, tidak NKRI. Beliau adalah orang yang betul-betul cinta negeri ini, paling Pancasila di antara semua, karena beliau yang paling menguasai Pancasila. Disertasinya itu tentang Pancasila. Beliau ulama yang luar biasa, wajar kalau umat mencintainya, dan kita mendoakan beliau ya. Nah, sekarang kita akan masuk bab ke-17, yaitu doa orang tua. Kemarin sudah dibahas hadisnya 1, yang ini sudah salah sudah awet mustajab. Sekarang masuk ke agak panjang dikit, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij qila ya nabi Allah wa ma sahibu Juraij qal fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sauma'ah lahu wa kana ra'yu bakar ya'wi ila asfal saumai wa kanat imra'atun min ahlil qaryah tahtalipu ila ra'i fa'atat ummuhu yaumin faqalat ya Juraij wa huwa yusalli faqala fi nafsi wa huwa yusalli ummi wa salati para'a an yu'thira salatahu summa sarakhat bihi thaniyah faqala bi nafsi ummi wa salati fara'a an yu'thira salatahu summa sarakhat bihi thalisah faqal ummi wa salati fara'a an yu'tharu salatahu falamma lam yujibha qalat yakni qalat ummu la amataqallah ya Juraij hatta tandura fi wajhil mu'misat suman sorofat pautiyal malik bitil kalmar'ah waladat faqal mimman qalat min Juraij qal asahibu saumah qalat na'am qala ihdamu saumah wa'tuni bihi fadarabu saumata bil funush hatta waqa'at faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin suman talaqa bihi pamaro bihi alal mumisat fara'ahunna fatabassama wa huna yanzurna ilaihi pinnas faqala al malik
ma taz'um hadhi? Qal, ma taz'um? Qal, taz'um anna waladaha minka. Qal, anti taz'imin? Qalat na'am. Qal, aina hadha as-saghir? Qalu, hadha fi hujriha. Fa aqbala alaihi faqal, man abuk? Qal, ra'iyal baqar. Qala al-malik, ana ja'alu saumataka min dahab? Qala la. Qal min fiddah. Qal la. Qal faman naj'aluha? Qala radduha kama kanat. Qal faman ladzi tabassamta? Qala amran araftuh adrakatni da'watu ummi summa akhbarahum. Tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan, dalam asuhan, kecuali pertama Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, kita tahu ketika Bani Israel menghujat Maryam, menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, maka Isa bin Maryam berbicara dalam buayan. Ana Abdullah, saya adalah hamba Allah. Dan yang kedua adalah Jurej. Siapa namanya? Jurej. Ya. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, man Jurej? Ya Rasul, kalau Nabi Isa kita semua tahulah. Kalau Jurej ini siapa? Maka beliau kemudian bercerita. Jurej ini seorang ahli ibadah yang tinggal di rumah tempat ibadahnya yang terletak di dataran yang tinggi, gunung. Jadi dia kerjanya hanya ibadah kepada Allah, kemudian membuat rumah di atas gunung. Ya, di dataran yang tinggi di gunung. Nah, ada seorang penggembala yang menggembalakan sapinya di lereng gunung tempat beribadahnya itu. Dan ada seorang wanita dari desa ya yang menemui penggembala itu, kemudian mereka berbuat mesum, berzina. Suatu ketika ya datanglah ibu dari si Jurej ini. Ini kan bahasannya tentang doa orang tua. Ibu Jurej ini datang, kemudian memanggil-manggil Jurej. Pas Jurej lagi sholat. Ya Jurej, kata ibunya. Jurej ini sedang sholat. Jurej, kata ibunya. Jurej sedang sholat. Kemudian dalam hati dia mikir. Ya, apa saya jawab si ibu? Atau lanjutkan? Mau dijawab, lagi sholat. Kalau nggak dijawab, ini yang manggil ibunya. Maka Jurej bingung. Apakah saya harus menjawab si ibu atau meneruskan sholatku? Rupanya karena Jurej ini ahli ibadah, dia lebih memilih melanjutkan sholatnya. Ibunya manggil lagi untuk kedua kalinya. Jurej, Jur. Tadi mah Jurej, sekarang Jur. Jurej kembali bingung dalam hatinya. Ya Allah, ibuku atau sholatku? Jurej karena dia ahli ibadah tetap memilih melanjutkan sholat. Ibunya dicuekin. Sampai ibunya kemudian memanggil yang ketiga kalinya. Jurej, Jurej. Nah kalau udah ketiga kan udah marah tuh. Jurej lagi-lagi, aduh, ibu atau sholat? Ini suaranya udah lain ini. Tapi rupanya Jurej lebih mengutamakan sholatnya. Dia tidak menjawab panggilan ibunya itu. Ya, dia nggak ngaji di Al-Ikhlas sih. Al-Ikhlas akan jawab gitu ya.
Kita pernah belajar dulu waktu fikih dalam kitab Bulughul Maram, kalau dipanggil sedang sholat apa jawabnya? Rupanya Jurej ini nggak menjawab juga, dia lanjut aja sholat. Akhirnya si ibu ini karena kesel terlontar deh. Terlontar ucapan si ibu ini. Ya. Kata si ibu ini, semoga Allah tidak mewafatkanmu sebelum kamu Jurej dipertontonkan di depan para pelacur. Nah ini sembarangan si ibu ngomongnya ini. Hah? Iya, asal jeplak. Kemarin kita bahas soal apa? Laknat ibu, supata. Kata orang Betawi, nyumpahin. Ibunya ini nyumpahin. Kamu tidak akan wafat sebelum dipertontonkan, dipermalukan di depan pelacur. Habis itu ibunya pergi. Nah, tadi kan diceritakan tuh bahwa ada penggembala di situ yang berbuat zina sama perempuan pelacur. Wanita yang menemui penggembala tadi, ya, tiba-tiba dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak hasil zinanya dengan si penggembala sapi itu. Raja kemudian bertanya, hasil hubungan dengan siapa anak ini? Tiba-tiba perempuan itu udah berzina, bohong lagi. Ini dari si Jurej. Karena si perempuan itu tahu bahwa di atas gunung ada tempat ibadah yang didiami oleh Jurej. Dia tidak gentle mengakui hasil perbuatan dengan bocah angon. Bocah angon sapi. Si perempuan ini kemudian memfitnah, ini hasil perbuatan si Jurej. Raja kaget. Kemudian bertanya, Jurej yang tinggal di itu, di musola yang di atas gunung? Iya, kata si perempuan itu. Iya dia. Marahlah raja. Kurang ajar. Tampilan aja kayak kiai. Tampilan tukang ibadah, sorban aja 7 meter. Sorban, udeng-udeng. Udeng-udeng 7 meter. Hancurkan tempat ibadahnya. Raja marah. Emang raja gak suka sama ahli ibadah. Tiba-tiba ada jalan, ya sudah. Kalau bahasa sekarang, emang dia dicekal kok di sonohnya, gitu kan? Memang rajanya nggak suka, maka dia bilang hancurkan tempat ibadahnya, bawa kemari. Maka orang-orang kemudian menghancurkan musola tempat ibadahnya si Jurej itu sampai rata dengan tanah. Lalu Jurej diikat tangannya, lalu dikasih tali sampai ke leher dan dibawa menghadap raja. Betul-betul dipermalukan kayak pesakitan. Kemudian diikat tangannya di lehernya dengan tali, dibawa menghadap raja. Di tengah perjalanan, Jurej dilewatkan di hadapan para pelacur. Oh, pada ngomong tuh, ahli ibadah, kiai, ustaz. Taunya sama aja kayak kita-kita. Kan? Karena Jurej dibawa di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Jurej tersenyum. Dan para pelacur tersebut melihat Jurej berada di tengah manusia, ya, dipermalukan maksudnya. Akhirnya si raja kemudian bertanya,
Raja bertanya, siapa menurutmu ini? Jurej balik bertanya, siapa yang engkau maksud? Raja berkata, ini si perempuan ngaku katanya anaknya hasil hubungan denganmu. Jurej kemudian bertanya kepada perempuan itu, apakah engkau telah mengatakan itu? Kamu ngaku bahwa itu perbuatan saya? Ya, kata wanita itu. Jurej kemudian bertanya, sekarang mana bayinya? Mana bayinya? Orang-orang lalu menjawab, tuh lagi dipangku sama ibunya. Jurej lalu mendatangi perempuan yang dengan bayinya itu dan bertanya pada si bayi. Ya, jadi ketika ditemukan oleh raja, si perempuan itu begitu dikatakan bahwa ditanya oleh Jurej langsung, kamu ngaku kalau itu hasil perbuatan saya? Iya. Masa Ustadz lupa? Kan waktu itu kita. Mana anaknya? Nih. Jurej bertanya kepada anaknya sekarang. Nah, padahal masih bayi dalam kandungan. Siapa bapakmu? Siapa ayahmu? Tiba-tiba si bayi itu menjawab, ayahku si bocah angon sapi. Ya. Jadi akhirnya sih kebenaran terkuak. Bagaimanapun Allah akan menolong ahli ibadah. Tapi kan nama baik sudah rusak, sudah hancur, sudah dipermalukan di depan para pelacur. Raja nyesel. Kemudian raja berkata, apa perlu dibangun kembali tempat ibadah itu dari emas? Raja ingin menebus kesembronoannya. Kata Jurej, nggak perlu. Dari perak? Nggak perlu. Terus dari apa mau dibangun lagi? Ya seperti semula aja lah. Dari bambu sama ijuk. Kira-kira begitu kalau sekarang. Masih ada sekarang bambu ijuk? Mewah malah sekarang mah ya. Ya seperti biasalah, seperti semula. Raja kemudian bertanya, mengapa engkau tersenyum? Jurej kemudian menjawab, saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Maka kemudian Jurej menceritakan hal itu kepada mereka. Ya. Jadi ini satu contoh betapa doa orang tua itu sangat mustajab. Kalau kemarin saya katakan kalau doa itu doa ayah, kalau ibu itu kutukannya, marahnya, laknatnya. Ibunya Jurej ini kan kesel karena manggil 3 kali nggak disahut. Terlontarlah ucapan. Ternyata kemudian menjadi kenyataan. Ya. Makanya jangan lupa sampaikan ke istri-istri kita atau anak kita. Kalau marah semarah apapun kepada anak, ucapkanlah kata-kata yang baik. Ya. Semarah apapun jangan terlontar kalimat kutukan, laknat, atau omongan-omongan yang asal ngablak kata orang Betawi. Asal nyablak. Karena mustajab dan beresiko. Ya. Jadi kalau mau nyumpahin yang bagus. Gua sumpahin jadi gubernur yang adil. Gitu. Ya. Insya Allah terkabul. Jadi si Kamala Harris juga mungkin ibunya yang orang India itu dulu pernah ngomong gitu tuh. Atau bapaknya Jamaika. Kamu nanti jadi wakil presiden Amerika gitu. Pilih jadinya. Bisa saja begitu. Cuman nggak ada riwayatnya kalau itu. Ya. Jadi lagi-lagi hati-hati.
Demikian juga kita sebagai ayah. Semarah apapun sama anak, jangan sampai terlontar kata-kata, pokoknya lu kalau nggak nurut sama gua, susah hidup lu. Nggak boleh. Kalau udah susah kan kita juga yang ribet. Kalau lu nggak nurut sama gua, ya, hentikan. Jadilah orang yang nurut, insya Allah rezeki kamu barokah. Gitu kalimatnya dirubah. Ya, dan semarah apapun sama anak, jangan terlontar kata-kata yang tidak baik. Berbicaralah yang baik. Ya. Iya. Jadi jangan kayak si Jurej. Padahal Jurej itu dia nggak ngejawabnya karena sedang sholat. Tapi karena ibunya terlanjur terlontar kalimat yang seperti itu, ya tetap terkabul gitu ya. Lanjut, Nak. Sekarang menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani ini kalau orang tua berbeda agama. Qala Abu Hurairah, masami abi ahadun Yahudi wala Nasrani illa ahabbani. Inna ummi kuntu uriduha alal Islam fataba. Fakultu laha fa'abat. Fataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu ud'ullah laha. Pada'a fataituha wa qad ajafat alaihal bab. Faqalat ya Abu Hurairah, ini aslamtu. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullah li wa li ummi. Faqal Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummi uhibbuhuma ilan nas. Ya, ahibbahuma ilan nas. Tidak seorang pun yang mendengarku baik dari golongan Yahudi dan Nasrani kecuali pasti mencintaiku. Dulu aku berharap agar ibuku masuk Islam, tetapi ia menolak. Lalu saya katakan hal itu kepadanya, namun ia tetap menolak. Maka aku menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kukatakan kepada beliau, doakanlah ibuku agar dapat masuk Islam. Beliau lalu mendoakannya, lalu aku menemui ibuku dan aku menjumpai ia telah menutup pintu rumahnya. Ibuku lalu berkata, wahai Abu Hurairah, saya telah masuk Islam. Maka apuku pun memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Aku berkata kepada beliau, doakanlah diriku dan ibuku. Beliau pun berdoa, wahai Allahumma ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya jadikanlah para manusia mencintai keduanya. Ya. Masya Allah. Kalau ini kisah nyata dari Abu Hurairah. Ya, ternyata Abu Hurairah itu ibunya adalah Nasrani. Diajak masuk Islam, nggak mau. 2 kali diajak masuk Islam, nggak mau. Tapi kemudian Abu Hurairah meminta kepada Kanjeng Nabi agar didoakan supaya masuk Islam. Jadi mendoakan supaya masuk Islam boleh. Mendoakan orang kafir tidak boleh. Tapi mendoakan agar dia masuk Islam boleh. Saya ulangi. Mendoakan orang kafir dilarang. Mendoakan apapun. Kecuali mendoakan agar dia masuk Islam. Boleh. Ya. Mendoakan agar dia masuk Islam boleh. Tapi kalau mendoakan keselamatan, mendoakan keberkahan, mendoakan yang baik-baik, tidak boleh. Ya, boleh itu. Boleh. Boleh. Termasuk yang dibolehkan. Ya. Jadi mendoakan seseorang agar masuk Islam itu boleh, sebagaimana
Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan ibunya Abu Hurairah agar masuk Islam, dan benar-benar mustajab. Begitu Abu Hurairah datang, ternyata ibunya sudah masuk Islam. Maka kemudian Abu Hurairah datang dengan ibunya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakanlah aku dan ibuku. Maka Kanjeng Nabi kemudian berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummah ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, ini hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah dicintai oleh orang-orang. Ya. Dan doa Rasulullah ini betul-betul terkabul. Kan Abu Hurairah ini menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka siapapun di dunia ini yang mengkaji hadis pasti bakal menyebut nama Abu Hurairah. Pasti ada aja. Ya, karena beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan setiap disebut nama Abu Hurairah kan otomatis kita menyebut radhiyallahu an. Udah pasti didoakan dan dicintai. Karena Abu Hurairah termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis banyak. 6.000 lebih beliau meriwayatkan hadis. Padahal hanya 4 tahun ya menjadi santrinya Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Karena Abu Hurairah itu termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang yang tinggal di masjid dalam rangka belajar kepada Kanjeng Nabi. Ya, ahli ibadah, Ahlus Suffah. Orang yang tinggal di masjid dalam rangka beribadah, dalam rangka memakmurkan masjid. Itu Ahlus Suffah namanya, dan Abu Hurairah salah satunya. Maka walaupun singkat, hanya 4 tahun, tapi sehari rata-rata hafal 5 hadis. Wajar. Sehari 5 hadis, pagi 1, siang 1, sore 1, wajar. Ya. Dah. Abu Hurairah dan ibunya didoakan oleh Kanjeng Nabi supaya dicintai oleh manusia. Yang benci Abu Hurairah kan orang Syiah. Karena hadis-hadis tentang kesesatan Syiah banyak yang bersumber dari Abu Hurairah. Ya. Mereka menuduh tidak mungkin Abu Hurairah yang hidup cuma 4 tahun kok terlalu banyak meriwayatkan hadis. Padahal Abu Hurairah 6.000 langsung dari Nabi. Imam Bukhari 100.000 dari berbagai riwayatnya, lebih hebat lagi. Nah, jadi hadis ini ya menjadi dalil bahwa seandainya ada di antara kita ya yang orang tuanya belum Islam, ya, seandainya ada di antara kita yang orang tuanya belum Islam, maka 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, berdoa kepada Allah agar orang tua masuk Islam. Yang kedua, diajak. Ustadz, orang tua saya sih Islam sih Islam, tapi masih banyak kemusyrikannya, masih banyak khurafat-nya, masih banyak bid'ahnya. Apalagi itu. Yang kafir aja kita doakan supaya masuk Islam, apalagi yang sudah Islam tinggal memperbaiki, ya doakan dan diajak baik-baik. Jangan menyakiti. Ibu nggak boleh itu, musyrik itu, makanya ibu ngaji dong. Nggak boleh sama orang tua begitu. Caranya ya harus baik, ya ditunjukkan mana yang benar. Apalagi orang tua kita Islam, cuman masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Kalau orang tua kafir aja tetap harus baik, ya mengajak dengan cara bijak, ya dan didoakan. Apalagi orang tua kita sudah Islam, hanya saja belum ya meninggalkan hal yang khurafat, bid'ah, syirik, ya yang begitu tinggal diingatkan dan didoakan. Ya, demikian juga orang tua di sini tidak hanya ibu dan bapak, paman, uwa, kakek,
saudara kita yang kemarin kita sebut sebagai silaturahim. Menjaga hubungan baik yang ada hubungan rahim. Baik ibu yang sama, nenek yang sama, buyut yang sama. Bukan hanya diajak mereka, tapi juga didoakan. Dan jangan sekali-kali menyakiti hatinya. Apalagi dengan cara kasar. Pokoknya putus hubungan. Kenapa? Habis dia masih bid'ah. Nggak boleh. Nggak boleh. Memutuskan hubungan silaturahim haram. Kalau mereka belum paham, ajak dengan cara yang bijak dan didoakan. Ya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.